kemarin ya, yang dirasain saya tanya dulu gitu ya. Sebelum Itu terapi. sebelum terapi ya, Pak. Oh, kayak gampang panik. Gampang panik attack Takut, gitu ya. iya panik attack, takut berita kematian, Udah kematian. nggak bisa mikir positif lah, banyak negatifnya. Terus Ya, halusinasi yang sering dilihat kayak bayangan kematian gitu loh. Menakutkan makanya menakutkan hal yang serem-serem. nah itu jenengan alami sejak kapan? Sejak 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Dan di sesi terapi itu ketemu ya akar masalahnya. Iya, tadinya nggak tahu ternyata ada pemikiran seperti itu. Semua. Ternyata apa? Yang ditemukan di bawah sadar jenengan itu apa? Akar masalahnya. Putus cinta, terus trauma ibu meninggal nggak di sampingnya gitu loh. Kayak merasa bersalah gitu. Soalnya baru 3 bulan di rumah, dari sana meninggal. Sama itu ya ada trauma melihat Bunuh diri. orang bunuh diri itu ya. Itu lihat jenengan itu kan dari lantai, jenengan di dalam kamar atau di luar? Lagi makan siang, lagi di ruang makan kan, terus lihat suara kayak boom gitu kan, kayak suatu benda yang besar jatuh gitu kan. Tapi pas itu terus ada kayak hujan kan, saya kan jemurnya kan di luar apartemen kan, ada jendela yang dari yang kaca itu posisi lagi ada gerimis. Terus saya niatnya mau ngambil pakaian yang jemuran yang di luar itu, terus lihat di bawah itu ada mayat. Waktu di Singapura atau di Cina itu? Itu di Hong Kong. Dan kita selesaikan di sekali terapi yang kemarin itu ya, sesi pertama. Yang dirasain gimana? Ya sekarang perbedaannya? Ya mendingan, nggak membekas banget. Ya orang itu pilihan dia, kayak udah bisa menerima gitu loh. Udah menerima. Sehingga akhirnya keluhan yang dialami kayak tadi kayak panic attack, takut berita, delusi masih ada enggak? Enggak, sekarang enggak. Udah beres ya. Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi sedikit bisa ngontrol diri. Iya. Beda dengan yang sebelumnya. Iya, susah sekali. Nggak bisa mikir. Lagi kalau udah panic attack, ada suara Assalamualaikum orang itu meninggal, langsung nggak bisa mikir. Langsung keringet dingin. Ya, jantung berdebar kenceng banget. Malam kadang nggak bisa tidur. Terus udah berobat, awalnya kemana mikirnya ada? Awalnya kan sempat pingsan kan, dibawa ke rumah sakit sana. Di mana? Di Hong Kong. Hong Kong. 11 hari kayaknya dia konsumsi obat penenang. Katanya kan kalau kan di MRI juga kan, katanya agak emang emosinya agak naik turun sih, nggak teratur gitu. Konsultasi psikolog didampingi dokter, kasih obat penenang. Terus ini pulang. Kayak sensasi-sensasinya masih ada? Iya, masih. Terus di sini lanjut obatnya itu masih, tapi kayak kan fluoxetine bisa mengurangi kecemasan, tapi bisa nambah kecemasan juga. Betul, nah, pas pulang ke Indonesia itu kecemasannya malah cocok. bertambah, makin ruwet gitu loh, makin cemasnya itu nggak kekontrol kayak dulu lagi. Ini nggak siang, nggak malam, cemas terus sampai ke poli umum kan, deket klinik. Katanya nggak apa-apa, tak jantung semua normal. Padahal yang saya rasakan itu kayak mau copot jantungnya, udah keringet dingin, lemes, kaki nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, udah kayak mikirnya mati. Terus ya udah akhirnya lanjut lagi ke RSI kan. RSI. Katanya obatnya nggak cocok, konsumsi fluoxetine. Ke dokter jiwa. Terus dikasih obat juga nggak cocok. Gitu ya. Malah tambah parah, 2 hari nggak sadar ngapain aja. Oh gitu, Malu. Saya nggak sadar malah juga di video nggak? Kerunyep gitu loh. Kerunyep gimana maksudnya? Apa yang tadinya dia lakukan diulang kembali. Oh gitu. Aku nggak sadar ngapain. Nggak di video ya sama tidak ya? Dilihat ya dia. Saya juga Ketakutan ya, bingung ya. Terus akhirnya setelah itu cari kayaknya nggak bisa pakai obat. Terus ke spesialis saraf, katanya overdosis obat. Oh berarti nggak cuma ke jiwa, ke saraf juga? Iya, saraf juga. Katanya overdosis obat yang dari Hong Kong. Ke RSI juga? Iya, yang dari Hong Kong sudah overdosis, ketambahan obat yang dari Indonesia. Makanya sekarang saya nggak boleh konsumsi obat kimia dulu kan. Makanya sekarang ganti herbal. Untuk perenang pakai herbal. Itu kata sarafnya kayak gitu. Iya, terus ya ini hipnoterapi segala satu. Menyeramkan nggak menurut jenengan hipnoterapi? Pertama bayangin sih menyenangkan, ternyata serelax itu ya. Tapi akhirnya sekarang gimana perasaannya? Lebih enak ya? Iya, lebih enak. Lebih bisa mengontrol diri karena tahu masalahnya ternyata ini. Tadinya kan nggak tahu masalahnya, taunya cuma trauma atau yang dokter bilang karena terlalu stres kan tadinya vonisnya. Jadi sekali lagi terbantu ya. Ya.
Coba kalau dari dulu tahu ya, Iya. nggak sampai 3 tahun ya. Padahal Iya. saya trauma tadinya. Di 1 kali sesi terapi dari yang tadi apa ya, panic attack gitu ya, Iya. udah enggak gitu ya. Enggak, Takut berita kematian, udah enggak kan? udah enggak. Udah enggak. Terus delusi, halusinasi selama Enggak. seminggu ini enggak kan? Enggak. Enggak gitu kan. Terus pikiran negatif Enggak, enggak ada. Cuman Iya, yang masih sedikit. ada ya overthinking. kayak overthinkingnya aja Ya, itu ya. tapi dikit. Tapi sedikit Enggak bisa. terlalu seperti yang dulu sampai enggak bisa tidur. Mungkin ada saran nggak buat Mbak Ana bagi mungkin yang di luar sana? Kira-kira ada nggak sarannya seperti apa sih bagi yang mungkin ada keluarga atau orang yang mungkin sedikit punya gangguan atau keluhan yang sama dengan Mbak Ana? Saran saya sih pertama ke medis dulu, karena ini kan kalau nggak ditangani makin parah kan, kita kan nggak Betul. bisa kontrol kan Tetap apa ke yang medis gitu ya. tahu diri kita sendiri, kekurangan kita apa, kesalahan kita kan pasti merasakan kalau nggak ada nggak beres nih sama tubuh aku gitu kan, pasti kita kerasakan. Sarannya sih cari profesional yang bisa nangani gitu secepatnya. Kalau nggak Secepatnya. ya, soalnya makin nggak ditangani makin kita nggak bisa kontrol dan makin parah biasanya gejalanya. Semakin menjadi Ya kayak saya dulu saya nggak delusi, pas delusinya nggak separah 3 tahun sekarang ini kan. Kemarin tuh bener-bener yang sampai parah, sampai pingsan, sampai nggak inget apa-apa, dan penanganannya salah sih, salah. kurang Salahnya gimana? Kerupiah. Oh, Iya. ya. Pada ahlinya. nggak ke mental, Hmm. jadi nggak tahu sebenarnya salah. masalahnya. Malah tambah gitu. Oh, pernah ke ruqyah berapa kali? Iya. 2 Dua. kali. Yang ke Banyumas 2 kali, yang di sini 4 kali lah. Lama itu, Hmm. hampir 3 bulan. 3 bulan terapi ruqyah. Ngedur. Berarti jalur yang sudah jenengan tempuh itu ruqyah berapa kali itu ya, terus Ya, 3 ke bulan medis rutin ya, itu ke ya, ke medis, jiwa ya, jiwa. dan ke saraf itu ya ya. saraf. Sudah ditempuh semuanya. Terbantu sekali ya dengan ilmu Ya, terapi ya. Benar-benar terbantu sekali, nggak nyangka efeknya sebesar ini gitu loh. Secepat ini gitu loh. Oke.